warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sejarah Matematika, kelas 2D Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang akan memaparkan tentang matematika Pitagoras. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 1. Halo teman-teman, kenalin nama aku Agus Nurdani dengan NPM 20106310-546. Perkenalkan, nama saya Alivia Elvianika dengan NPM 20106310500049. Saya Jerry Agustin dengan NPM 20106310500055. Halo, perkenalkan nama saya Dea Mareta dengan NPM 20106310500059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Rizky Mubarokah dengan NPM 20106310500129. Sebelum ke submateri yang nanti kita bahas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Pitagoras. Yang pertama ada Pitagoras berasal dari kota Samos, dan Pitagoras dilahirkan sekitar 582 sebelum Masehi. Pitagoras banyak belajar dari Thales, terutama yang menarik ialah ilmu mengenai bilangan. Dari Thales, Pitagoras belajar bagaimana menambah, mengurangi, membagi, dan mengalihkan suatu bilangan. Kemudian, Thales dan Pitagoras mengembara ke negeri Mesir untuk mempelajari rumus-rumus yang ada hubungannya dengan geometri. Setelah beberapa tahun di Mesir, dia mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sekolah. Pitagoras mendirikan sekolah khusus laki-laki di Crotona, sebuah koloni Doria di selatan Italia. Kemudian, para siswa di sana berkonsentrasi pada 4 bidang matematika, yaitu ada aritmatika, harmonia atau musik, geometri, dan astrologi atau astronomi. Nah, adapun pernyataan Pitagoras lainnya ialah, menurut Pitagoras, angka 1 berarti suatu alasan atau permulaan. Menurut Pitagoras, 1 adalah asal mula dari semua angka. Sekalipun merupakan bilangan ganjil, ia memandang angka ini bersifat maskulin dan feminim. Meskipun lebih dekat ke sifat maskulin, jika ditambahkan sebuah angka maskulin, 1 menghasilkan sebuah angka feminim. Misalnya, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Begitupun sebaliknya, jika ditambahkan angka feminim, 1 menghasilkan sebuah angka maskulin. Misalnya, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian angka 2 berarti suatu pandangan atau anggapan, atau yang biasa kita sebut dengan opini. Nah, angka 4 yang berarti suatu keadilan. Menurut Pitagoras, angka 4 menawarkan sebuah bentuk geometris yang dapat dikenali dengan mudah dan jelas. Karenanya, bentuk-bentuk bidang 4, khususnya persegi, dianggap bentuk yang sempurna. Bahkan, dahulu di Inggris, orang-orang menyebutnya manusia persegi untuk menggambarkan manusia yang ideal. Kemudian ada angka 5, yang berarti suatu angka kebaikan. Dalam matematika murni yang dikenalkan Pitagoras, angka 5 dipandang sebagai bilangan yang paling tepat untuk mengungkapkan paduan antara laki-laki dan perempuan, karena angka 5 adalah sebuah paduan tak terpisahkan antara 3 yang maskulin dan 2 yang feminim. Nah, Pitagoras juga menjelaskan angka ganjil, yaitu yang berarti kelemahan atau perempuan. Nah, sedangkan angka genap yang berarti kekuatan atau laki-laki. Jadi, menurut Pitagoras, setiap angka adalah simbol atau melambangkan sesuatu dengan metafisik. Selanjutnya, ada sejarah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan salah satu teorema istimewa yang berasal dari Yunani kuno. Teorema pertama yang mengungkapkan hubungan antara aritmatika dan geometri. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa
Pada segitiga siku-siku, kuadrat dari hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Kita dapat merumuskannya dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Hubungan aritmatika dan juga geometri. Menurut KBBI, aritmatika dapat diartikan sebagai pengkajian bilangan bulat positif melalui operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta pemakaian hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan geometri adalah ilmu ukur atau ilmu bangun, adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan juga sifat ruang. Dapat dilihat pada gambar A, terdapat 3 buah persegi panjang dengan masing-masing persegi panjang mempunyai 2 persegi. Jika disatukan seperti pada gambar di bawahnya, maka yang atas ada 3 persegi dan yang bawah juga ada 3 persegi. Dapat terlihat jelas bahwa perkalian dapat diubah menjadi penjumlahan, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan pada gambar B, ada satu kubus. Jika kita bagi menjadi 4 bagian menjadi 4 balok, maka satu baloknya ini mempunyai 2 kubus dan 4 balok ini mempunyai berapa kubus? Nah, dari perpangkatan ini dapat terlihat jelas bahwa perpangkatan dapat diubah menjadi perkalian dan juga penjumlahan, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, kesimpulannya, perkalian dapat menghasilkan geometri yang mempunyai ukuran 2 dimensi atau ukuran luas, sedangkan bilangan berpangkat dapat berubah menjadi ukuran 3 dimensi atau ukuran isi, yaitu kubik. Hubungan geometri dan aljabar. Yang pertama ada geometri. Geometri bersangkutan dengan panjang, lebar, dan juga volume. Dengan geometri, kita dapat dengan mudah mempelajari gambar-gambar seperti bangun datar maupun bangun ruang dan lain sebagainya. Yang kedua, aljabar. Aljabar menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang seperti X dan Y atau A dan B untuk menggantikan bilangan. Oleh karena itu, aljabar biasanya sukar untuk dimengerti. Simbol-simbol seperti X dan Y atau A dan B disebut sebagai variabel atau pengganti. Oleh karena itu, hubungan antara aljabar dan geometri, karena aljabar sukar untuk dipahami, maka kita dapat menggunakan geometri untuk menggambarkan aljabar. Jenis Pitagoras. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 bagian, yaitu pertama, teori bilangan atau aritmetika, geometri yang ada hubungannya dengan aljabar, aljabar yang ada hubungannya dengan lambang bilangan, dan analisis yang ada hubungannya dengan pengurangan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar 3A diperlihatkan bentuk bujur sangkar dengan sisi 5 cm, yang berarti luas bujur sangkar atau persegi ini yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25 cm persegi. Lalu, bila sisi bujur sangkar ini kita umpamakan sebagai A, maka luas dari persegi tersebut yaitu A dikali A sama dengan A kuadrat cm persegi. Begitu pula dengan gambar 3B, yang diketahui sisi dari bujur sangkarnya yaitu 2 cm. Maka dapat kita ketahui luas dari persegi tersebut 2 dikali 2 sama dengan 4 cm persegi. Atau bila kita umpamakan sisi persegi dari gambar 3B itu B, maka luas dari persegi tersebut B dikali B sama dengan B kuadrat cm persegi. Hubungan dengan dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras ini ditemukan oleh seorang matematikawan bernama Pitagoras pada tahun 540 sebelum Masehi. Dalil Pitagoras ini digunakan untuk mencari suatu sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui sisinya dengan cara mengkuadrat duakan sisi yang telah diketahui lalu menjumlahkannya. Cara seperti ini juga telah ditemukan pula oleh bangsa Babilonia sekitar tahun 1700 sebelum Masehi.
Bukti sejarah ini ditemukannya gambar segitiga yang dituliskan dalam lempeng tanah liat. Penggunaan dalil Pitagoras ini dalam kehidupan dapat dilihat dalam ilustrasi gambar di atas. Terlihat sebuah bilah kayu yang disandarkan pada sebuah dinding. Kita dapat mengetahui panjang sebuah bilah kayu itu jika mengetahui panjang dinding dan jarak antara tanah dengan dinding tersebut, lalu mengkuadratkannya dan menjumlahkannya, sehingga kita dapat menemukan panjang dari bilah kayu tersebut. Jadi, semenjak zaman Babilonia, pemakaian hitungan kuadrat telah digunakan. Hitungan kuadrat ialah perkalian ganda atau B pangkat 2 sama dengan B kali B. Selain hitungan kuadrat, zaman Babilonia juga dikenal dengan operasi tanda akar. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pembuktian dengan menggunakan dalil Pitagoras. Dapat kita lihat di gambar tersebut, terdapat 3 buah persegi dengan masing-masing persegi memiliki sisi yang berbeda. Persegi pertama memiliki sisi 4 cm, persegi kedua memiliki sisi 3 cm, dan persegi yang ketiga memiliki sisi 5 cm. Untuk mendapatkan pembuktian Pitagoras tersebut, kita mencarinya dengan menggunakan luas persegi. Untuk persegi yang pertama, kita hitung luasnya yaitu 4 cm dikali 4 cm sama dengan 16 cm kuadrat. Untuk persegi yang kedua yaitu 3 cm dikali 3 cm sama dengan 9 cm kuadrat. Dan untuk persegi yang ketiga yaitu 5 cm dikali 5 cm sama dengan 25 cm kuadrat. Nah, dari situ dapat kita jabarkan bahwa A dikali A ditambah B dikali B akan menghasilkan C dikali C. Maka dari situ dapat kita temukan rumus Pitagoras dengan menggunakan luas persegi yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Metode pencarian dengan menggunakan dalil Pitagoras ini pun dapat kita jumpai di Mesir kuno. Bahkan, matematika geometri ini berkembang dengan pesatnya di Mesir kuno. Hal ini dapat dimengerti karena bumi Mesir kuno sangat subur, terutama setelah mengalami air bah dari Sungai Nil. Bangsa Mesir kuno menentukan luas lahannya dengan menggunakan dalil Pitagoras ini. Jika segitiga itu diputar sebesar 90 derajat searah jarum jam, maka akan kita peroleh segitiga dengan gambar putus-putus. Jika segitiga putus-putus ini kita geser, maka akan kita peroleh seperti gambar tersebut, dan bentuknya akan menjadi trapesium. Untuk mendapatkan pembuktian dengan menggunakan dalil Pitagoras, kita mencari dulu dengan menggunakan luas trapesium. Dapat kalian lihat di situ terdapat gambar 2 buah segitiga, di mana segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD, sehingga B per C sama dengan C1 per C atau B kuadrat sama dengan C dikali C1, sehingga segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga CBD, sehingga A per C sama dengan C2 per A atau A kuadrat sama dengan C dikali C2. Dari pembuktian 1 dan 2 diperoleh pembuktian Pitagoras. Nah, nanti di situ kita akan menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali C1 ditambah C dikali C2. Nah, sekarang kalian lihat nih di gambar tersebut. Pada gambar tersebut terlihat bentuk kepingan tanah liat yang mulai retak-retak. Perhatikan juga bentuk angka yang tertoreng pada tanah liat tersebut. Pada kepingan
sampingan itu terdapat angka-angka huruf paku yang apabila diterjemahkan akan dimengerti oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, pemaparan materi itu akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, di sini sudah kita peroleh nih angka-angka yang tadi dan kita rubah menjadi bilangan dasar 60 dengan menggunakan aturan penulisan Babilonia yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah kita operasikan, ternyata hasilnya itu adalah 1,4142135662 yang ternyata hasilnya itu hampir mirip nilainya dengan nilai dari akar 2 yang hanya berselisih sekitar 0,000062 begitulah, yang bisa kita sebut aja di sini perhitungannya cukup akurat begitu. Nah, teman-teman, apabila kita perhatikan dengan baik di sini di tabel batu yang ini, yaitu membentuk sebuah bangun datar seperti persegi yang apabila kita belah bangun tersebut akan membentuk sebuah segitiga siku-siku yang apabila kita lakukan itu maka akan berlaku sebuah dalil Pitagoras. Nah, untuk pembuktiannya sekarang sebagaimana kita tahu bahwa untuk mencari sebuah panjang diagonal dari suatu persegi, kita memiliki sebuah cara cepat di mana diagonal tersebut nilainya akan sama dengan panjang sisinya dikali dengan akar 2, yang dimana tadi panjang sisi miringnya itu adalah 30 cm. Nah, kita udah tahu nih panjang diagonalnya itu 30 akar 2. Namun sekarang kita coba buktikan terlebih dahulu, di mana kita sudah tahu bahwa dalil Pitagoras adalah sisi kiri kuadrat tambah sisi kanan kuadrat akan diperoleh diagonal kuadratnya. Namun yang karena di sini kita mencari diagonal dari sebuah persegi tadi, maka rumusnya itu akan menjadi diagonal kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat ditambah sisi miring kuadrat, yang dimana sisi miringnya itu sudah kita ketahui yaitu sepanjang 30 kuadrat, dan kita operasikan, kita akarkan, dan kita rubah-rubah bentuknya sedikit, maka diperoleh hasilnya 30 akar 2, yang dimana hasilnya sama seperti yang di rumus yang kita dari sifat persegi itu yang sudah kita ketahui, yang dimana panjang diagonalnya itu merupakan panjang sisi dikali dengan akar 2 begitu. Nah, untuk pembuktiannya sekarang sebagaimana kita tahu bahwa untuk mencari sebuah panjang diagonal dari suatu persegi, kita memiliki sebuah cara cepat di mana diagonal tersebut nilainya akan sama dengan panjang sisinya dikali dengan akar 2, yang dimana tadi panjang sisi miringnya itu adalah 30 cm. Nah, kita udah tahu nih panjang diagonalnya itu 30 akar 2. Namun sekarang kita coba buktikan terlebih dahulu, di mana kita sudah tahu bahwa dalil Pitagoras adalah sisi kiri kuadrat tambah sisi kanan kuadrat akan diperoleh diagonal kuadratnya. Namun yang karena di sini kita mencari diagonal dari sebuah persegi tadi, maka rumusnya itu akan menjadi diagonal kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat ditambah sisi miring kuadrat, yang dimana sisi miringnya itu sudah kita ketahui yaitu sepanjang 30 kuadrat, dan kita operasikan, kita akarkan, dan kita rubah-rubah bentuknya sedikit, maka diperoleh hasilnya 30 akar 2, yang dimana hasilnya sama seperti yang di rumus yang kita dari sifat persegi itu yang sudah kita ketahui, yang dimana panjang diagonalnya itu merupakan panjang sisi dikali dengan akar 2 begitu. Nah, apabila setelah kita proyeksikan, maka diperoleh persamaan-persamaan berikut, yang dimana setengah A kuadrat sama dengan 1, kita di sini misalkan saja ya, karena tidak ada angka pastinya, kita misalkan dengan suatu besaran gitu. Nah, terus yang kedua setengah B kuadrat sama dengan 2 ditambah 3, dan kita tambahkan gitu.
ya diperoleh setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 yang kita substitusikan lagi menjadi setengah CX ditambah setengah CY. Terus kita operasikan lagi, X dan Y itu kita jadikan C, yang dimana setengah yang ujung-ujungnya setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat itu sama dengan setengah C kuadrat. Dengan mengalihkan 2 pada setiap ruas maka akan diperoleh, nah kenapa kita kalikan 2? Untuk menghilangkan pecahannya, bilangan pecahannya begitu. Kita kalikan 2 di kedua ruasnya. Nah, diperoleh di sini jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang dimana A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ini merupakan dalil dari Pitagoras itu sendiri, teman-teman, begitu. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di bagian kesimpulannya. Dalam kaitannya dengan aljabar, berbagai persoalan aljabar ini ternyata bisa loh diselesaikan secara geometris dengan memvisualkan persamaan-persamaan yang ada terlebih dahulu. Bila diselesaikan secara geometri, cukup divisualkan persamaan yang ada dan selanjutnya kita identifikasi untuk penyelesaiannya itu seperti apa dari persamaan dan sistem yang ada. Nah, untuk teman-teman mungkin barangkali ingin melanjutkan kajian ini secara mandiri, kami juga sudah melampirkan daftar pusaka di mana kami menyantumkan materi-materi yang kita sampaikan itu sumbernya dari sini, teman-teman. Gitu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.